Oke, welcome to First Reaction. Di First Reaction ini kita akan langsung eh, membeberkan perasaan ya, antusiasme setelah nonton UFC, setiap event berangkanya. Dan karena ini adalah First Reaction, jadi no script, tidak ada teks sebelumnya dan tidak ada script. Jadi ini murni apa yang saya rasakan setelah menonton fightnya. Kartu UFC 323 sangat-sangat spektakuler kalau dinilai dari kualitas fightnya ya. Mungkin dari kualitas hype-nya, entertainment-nya agak kurang karena kelasnya kelas kecil untuk mengisi main card, kecuali Jan Blachowicz ya. Tapi selebihnya dari sisi kualitas pertarungan, performa para fighter, hal yang ditampilkan di octagon itu luar biasa dan hasilnya pun juga mind blowing, sangat-sangat mind blowing. Harus saya akui preview yang saya berikan memang tidak sesuai pada kesimpulan, artinya eh, hasilnya jauh daripada apa yang saya perkirakan, tapi sesuai apa yang dipreviewkan. Jadi misalnya di main event, Merab Dvalishvili saya dipreviewkan akan unggul dalam unanimous decision, tapi ternyata di 35% perkiraan saya bahwa power dari Buterian mampu menetralisirnya, ternyata benar-benar kejadian. Jadi yang tidak banyak orang tahu adalah, dan sudah saya berikan di preview sebelumnya, sebenarnya skill gulat dari Merab Dvalishvili itu bukanlah yang terbaik di kelas bantamweight ya. Skill gulatnya bagus-bagus, level atas, tapi bukan yang terbaik. Yang selama ini membuat dia selalu bisa mencek down lawannya itu bukan murni skill gulat seperti Hamzat atau Makhachev atau Habib. Yang membuatnya adalah kardionya, dan kardionya memang di luar nalar. Di pertandingan tadi juga dijelaskan kan, dan kita bisa melihatnya sendiri bahwa kardionya Merab benar-benar di luar nalar itu. Dan Buterian berhasil belajar dari pengalaman yang sudah dia dapatkan sebelumnya gitu. Jadi ditambah banyak yang luput adalah Buterian memiliki skill gulat yang sangat bagus. Jadi wrestler seperti Merab itu sudah menembakkan hampir 30 takedown ke Buterian, dan gokilnya hanya dua yang masuk, itu pun di satu ronde. Jadi tidak akan memberikan banyak poin untuk pada Merab gitu. Bahkan kalau menurut saya pribadi, dari 5 ronde itu Buterian menang itu. Yang saya luput adalah saya memperkirakan bahwa ada kemungkinan 35% si Buterian, ini 35% subjektif by the way, tidak kalkulatif seperti layaknya data analisis gitu, enggak. Itu hanya murni subjektivitas. Saya bilang 35% Buterian bisa menang karena Buterian memiliki takedown defense yang baik dan juga memiliki knockout power yang gila. Nah, yang saya perkirakan kalau Buterian itu menang, maka menang lewat knockout power dan akan menidurkan Merab. Ternyata saya salah. Bukan salah 100% sih, tapi memang bisa dibilang kesimpulannya salah. Knockout powernya Buterian memang benar-benar bekerja, tapi tidak mampu menidurkan Merab. Tapi meskipun knockout powernya tidak mampu menidurkan Merab, sedikit banyak menguras energi, durability, dan ketahanan Merab Dvalishvili, sehingga Merab tidak se-OP biasanya. Walaupun itu bukan hanya Buterian ya, kalau boleh jujur ya. Ini karena yang pertama, eh saya bisa bilang keserakahan Merab sendiri, karena dia bertanding 4 kali perebutan sabuk di tahun ini. Dan artinya kalau dia 4 kali bertanding, ini dia 4 kali potong berat badan. Dan Merab itu termasuk salah satu yang besar di bantamweight dan usianya sudah tidak muda. Artinya setiap kali dia potong badan, dia menguras jangka panjangnya. Seperti itu. Itu pasti ngaruh. Dan yang kedua, Merab terlalu serakah mengambil title fightnya sehingga dia menerima banyak sekali damage. Tanpa dipungkiri bahwa lawan di title fight itu kan top fighter semua, dan Merab agak underestimate lawan-lawannya. Jadi dia 4 kali loh. Jadi 4 kali dalam 1 tahun itu adalah sebuah hal yang tidak pernah terjadi di title fight UFC. Kalau Kevin Holland memang pernah 5 kali dalam setahun, tapi kan dia bukan dalam title fight, dia masih journeyman. Jadi dalam ya untuk money fight lah, untuk pertandingan cari uang. Kalau Merab kan beda, dia tidak hanya cari uang tapi harus mempertahankan sabuknya gitu. Jadi juara yang bagus itu tidak hanya fokus pada berapa banyak uang yang saya berikan mumpung saya jadi juara, tidak, tapi juga
longevity-nya juga harus diperkirakan. Makanya kemarin Makhachev itu dilarang oleh Khabib karena Makhachev itu ditawari ditawari pertandingan di bulan Januari mengisi main event, tapi ditolak karena terlalu mepet. Banyak yang ngebully Makhachev, juara kok menolak kontrak pertandingan. Tapi ya Khabib betul, karena yang dipertaruhkan Makhachev itu adalah gelarnya dan rekornya, sama seperti Merab ini. Dan Merab memang ya harus diakui, Merab sangat inspiratif. Dia berasal dari keluarga yang sangat tidak mampu, pernah jadi kuli bangunan juga, jadi dia tahu sendiri rasanya tidak punya uang. Jadi aji mumpung dia dapat sabuk dan kontraknya juga jutaan dolar, jadi dia ngambil fight sebanyak-banyaknya gitu. Tapi ya resikonya terjadi di sini. Itu selain dari sisi Merabnya ya, dari sisi Peternya pun juga Peter sangat bagus. Yang sering luput dari pandangan fans adalah takedown defense dan skill wrestlingnya si Peter itu sangat-sangat indah. Bayangin ya, Peter itu mendaratkan 5 takedown attempt dan 3 yang berhasil. Sebenarnya kalau di kasat mata itu 4, tapi tadi saya lihat catatan di resmi UFC ada 3. Ya, itu pun lebih banyak daripada Merab yang menembakkan 30-an takedown, hanya 2 yang berhasil. Gila banget si Peter dan si Merab itu kaget banget dengan reaksi yang diberikan oleh Peter dalam pertandingan ini gitu. Dan ini juga menunjukkan bahwa Merab kan hampir selalu dibu gara-gara skill wrestlingnya yang dianggap membosankan. Dia saat banting, saat entertain, saat grappling, membanting lawan ke bawah itu sangat menghibur karena dia ada pose-pose ini loh saya kan keren gitu Merab. Tapi begitu di bawah itu kan cenderung membosankan si Merab oleh para penonton ya. Kalau secara penonton MMA beneran sih tetap terhibur dengan gaya bertarungnya Merab gitu. Nah, dia itu kayak Belal Muhammad. Jadi di 2 menit pertama atau 3 menit pertama dia mau coba adu striking lawan si Peter. Dan kalau dari jumlah sisi significant strike secara kuantitas, Merab lebih unggul 10 kali atau 20 kali sekitar itu. Tapi damage-nya tidak maksimal ya, karena memang dia basicnya bukan seorang striker yang ahli. Peter meskipun secara jumlah mendaratkan significant strike yang lebih rendah, tapi kualitas damage yang diciptakan Peter itu benar-benar membuat Merab babak belur. Semua bagian tubuh Merab itu kena cedera. Muka nggak usah ditanya, udah hancur-hancuran. Dan yang sangat klinis menurut saya adalah body shot dari Peter. Body kick, body shot pakai liver punch. Di ronde kelima juga dihukum dengan body kick lagi. Jadi kalau itu bukan Merab itu sudah knockout ya. Tapi kan kita ngomongin Merab di sini. Jadi memang performa Peter luar biasa. Kalau Merab tidak memiliki ketahanan dan juga kardio yang hebat, Merab sudah knockout gitu. Dan props untuk si Peter, selamat, dia layak menjadi juara baru dan itu sungguh membagongkan. Dari hati saya netral ya, saya bukan fans dua-duanya. Cuman banyak orang yang menganggap Peter itu sudah mati gara-gara mentalnya, dan bisa dibilang bahwa salah satu unsur penyebab Peter kalah di pertandingan pertama melawan Merab adalah karena saat itu mentalnya benar-benar down. Kalah lawan Aljamain Sterling lewat ketidaktahuan aturan, lalu dicurangi wasit di lawan O'Malley ya kan, di Abu Dhabi atau di mana itu saya lupa, dan itu benar-benar menghancurkan mental seorang Peter dan sekarang dia sudah sangat balik, dan kemungkinan besar lawan Peter selanjutnya adalah Umar Nurmagomedov kalau Umar bulan depan bisa menang, karena Peter sudah dari lama ingin bertarung melawan Umar, seperti itu. Terus yang kedua, di sisi main event ini adalah sesuatu yang saya harus akui prediksinya sangat 100% meleset, tapi saya juga bisa bilang, saya gak prediksi ya, saya preview ya. Tak ada satupun yang bisa memprediksi bahwa kejadiannya seperti itu, bahwa inilah MMA gitu loh. Jadi kita sudah capek-capek membuat analisa, oh ini grapplingnya seperti ini strikingnya seperti ini, conditioningnya seperti ini, kardionya seperti ini, durability-nya seperti ini. Ternyata ada faktor X yang itulah yang disebut sebagai takdir ya. Takdir gak bisa dibantah. Di situ ada patah tangan, patah lengan yang dialami oleh Pantoja, yang itu 1:100 mungkin kejadiannya. Sangat langka dan it happens in the title fight. Jadi
mau kalahnya seperti apapun ya kalah tetap kalah gitu. Walaupun itu tidak mendiskreditkan nama Pantoja ya. Dan selamat buat Joshua Fan menjadi juara dunia UFC dari Asia Tenggara yang pertama di kelas bulu. Kayaknya juga di seluruh Asia ya untuk kelas bulu ya di UFC. Nanti saya cek lagi, ini juga first reaction ya. Sebuah kartu yang sangat membagongkan. Henry Cejudo di pertandingan terakhirnya tampil sangat bagus, tapi sayangnya dia bertanding sama fighter berbakat dan jauh lebih muda daripada dirinya. Jadi ya selamat pensiun untuk Henry Cejudo. Terus ada juga pertandingan early prelims itu, siapa tadi namanya saya lupa, Ibu Is Aslan sama Iwo. Iwo itu pertandingan 1 menit yang terbaik, kemungkinan akan menjadi fight of the night, kemungkinan. Coba kita lihat karena title fight juga sangat bagus ya fightnya ya. Jadi secara umum pertandingan ini sangat-sangat menarik ya. Dan ada lagi yang mengecewakan, Tatsuro Taira berhasil mengalahkan Brandon Moreno, tapi hampir semua komentator dan pengamat yang menonton di resensinya itu bilang bahwa terlalu dini untuk dihentikan pertandingannya karena si Brandon Moreno itu sudah ingin melepaskan diri. Tapi ya it happens, this is the fight and we have to accept the decision. Jadi ya secara umum kartu ini sangat luar biasa bagus dan sangat disayangkan sih kalau misalnya kartu ini kemarin kurang mendapatkan promosi yang keras ya. Malah UFC mempromosikan seasonal UFC for the next year ya kan, yang press conference kemarin Justin Gaethje, Paddy Pimblett, Max Holloway, Charles Oliveira yang nanti akan kita bahas di PMF, dan juga Alexander Volkanovski lawan Diego Lopez gitu. Jadi secara umum sebagai fans netral fighter di kartu UFC ini saya sangat terhibur, terlepas dari hasilnya sangat-sangat aneh tapi sangat wadidaw, dan itulah indahnya skill seni mixed martial artist yang dibawa oleh UFC. Banyak perdebatan masalah match up UFC yang aneh-aneh terutama mulai tahun depan, tapi secara deliver entertainingnya sangat bagus. Oke, kita ketemu di reviewnya. Semoga ada yang nonton ya, karena review di kelas rendah itu nggak ada yang nonton biasanya karena kurang diminati juga oleh kebanyakan fans MMA Indonesia ya. Tapi kita akan coba saya buat karena banyak pertandingan yang menarik di sini. Dan sampai ketemu dan terima kasih. Bye bye.